Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk chapter kali ini kita akan membahas tentang capacity and constraint management. Apa saja yang akan dibahas di chapter ini? Yang pertama itu adalah capacity atau manajemen kapasitas. Kemudian ada bottleneck analysis dan theory of constraint. Kemudian ada break-even analysis. Kemudian bagaimana kita bisa mengurangi risiko dengan perubahan yang bertahap. Dan kemudian ada penerapan expected monetary value atau EMV pada capacity decision, kemudian ada penerapan investment analysis pada strategi driven investment. Oke, baik, langsung kita mulai di bagian capacity. Nah, ini ada beberapa terminologi yang perlu dipahami. Di sini ada the throughput atau throughput itu merupakan kapasitas itu sendiri, yaitu jumlah unit sebuah di mana fasilitas itu dapat memproduksi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian uh, kemudian dalam manajemen kapasitas kita juga perlu menentukan biaya tetap, kemudian juga kita juga perlu menentukan jumlah permintaan yang dapat dipenuhi, dan ada 3 time horizon yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan pengambilan keputusan manajemen kapasitas. Kita lanjut. 3 time horizon itu sendiri ada long range planning, kemudian ada intermediate atau medium planning, ada short range planning. Nah, pada tahapan yang long range ini, pada perusahaan biasanya dia hanya mampu melakukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan untuk penambahan kapasitas atau modifikasi dari kapasitas yang sudah ada. Salah satu contohnya adalah penambahan fasilitas, contoh pembelian mesin baru dan lain-lain. Kemudian untuk intermediate range planning ini perusahaan bisa melakukan di kedua sisi, yaitu melakukan modifikasi kapasitas dan penggunaan kapasitas. Dalam artian di sini adalah memaksimalkan jumlah kapasitas yang bisa diproduksi. Nah, di sini untuk penambahan kapasitas ini kita bisa menambah peralatan, perlengkapan, penambahan mesin, subkontrak, terus penambahan shift. Kemudian di bagian pemaksimalan kapasitas ini kita bisa menambahkan personel atau penggunaan inventory. Nah, di short range planning ini biasa dikenal sebagai scheduling atau penjadwalan. Ya, keputusan ini pada umumnya hanya untuk pemaksimalan kapasitas. Desain kapasitas atau desain capacity atau kapasitas desain itu merupakan jumlah maksimal dari produk yang dapat diproduksi secara teoretis. Jadi ketika mesin itu dapat memproduksi 1 jam itu sebanyak 1000 unit. Nah, desain kapasitasnya itu adalah 1000 unit. Nah, sedangkan efektif capacity itu merupakan jumlah efektif produk yang dapat diproduksi yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Nah, pada umumnya ini lebih rendah dibandingkan uh, desain kapasitinya itu. Nah, kemudian kita bisa menghitung utilization dan efisiensinya. Utilization ini merupakan actual output atau produk yang dapat diproduksi aktualnya dibandingkan dengan desain kapasitasnya. Sehingga jika per jam itu desain kapasitasnya 1000, berarti kalau aktual outputnya 100, berarti utilisasinya 100 per 1000 begitu. Sedangkan efisiensi itu merupakan perbandingan antara actual output dengan effective capacity. Jadi aktual outputnya berapa, sedangkan efektif kapasitasnya itu berapa yang diharapkan oleh perusahaan. Ini ada contoh. Contohnya ini ada actual production last week itu sebanyak 148.000 rolls. Kemudian effective capacity yang diharapkan oleh perusahaan yaitu adalah 175.000 rolls. Sedangkan desain kapasitinya 1.200 rolls per hour. Nah,
bakery ini beroperasi selama 7 hari dalam seminggu dan ada 3 shift, di mana satu shiftnya itu 8 jam. Jadi ketika di total berarti 7 hari dikalikan 3 shift, dikalikan per shiftnya adalah 8 jam, 7 kali 8 dikalikan 1.200. Jadi desain kapasitasnya harusnya adalah 201.600 rolls. Nah, utilisasinya berarti actual production last week dibagi dengan desain kapasitasnya berarti 73,4%. Sedangkan efisiensinya adalah 148 yaitu actual production dibagi dengan effective capacity yaitu 84,6%. Nah, bagaimana jika perusahaan itu ingin menentukan tingkat efisiensinya? Jadi efisiensinya dari line baru itu, penambahan line baru itu sebesar 75%. Berarti jumlah produk yang dapat dihasilkan, yang diharapkan dapat dihasilkan itu berarti 175, yaitu merupakan dari angka dari efektif kapasitasnya, kemudian dikalikan dengan persentase dari efisiensi dari new line-nya itu. Jadi 0,75 sama dengan 131,250 rolls. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen kapasitas? Yang pertama yaitu peramalan permintaan secara akurat. Seringkali peramalan permintaan ini sangat sulit untuk dilakukan oleh seorang manajer. Jadi peramalan permintaan yang akurat itu sangat menentukan dalam manajemen kapasitas. Kemudian match teknologi increments dengan sales volume. Jadi kita harus mematchkan atau menyamakan penambahan teknologi untuk penambahan kapasitas terhadap sales volume penjualannya. Seperti contoh di dalam peningkatan teknologi untuk penambahan produksi itu pada bisnis-bisnis tertentu itu berbeda biayanya. Contoh seperti di penambangan, ketika dia menambahkan site baru itu biayanya sangat tinggi hanya untuk menambah kapasitas. Sedangkan untuk produk-produk yang handcraft itu penambahan kapasitasnya cukup dengan penambahan tenaga kerja sehingga bisa menghasilkan produk output yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan itu biayanya relatif kecil. Jadi ini juga akan menyulitkan manajer. Kemudian yang ketiga itu kita perlu menentukan ukuran operasinya atau jumlah optimum produk yang dapat diproduksi dalam suatu perusahaan. Ada yang dinamakan sebagai economies of scale dan diseconomies of scale. Nah, ketika melakukan kebijakan penambahan kapasitas, seorang manajer harus memperhatikan itu. Apakah penambahan kapasitas itu akan memberikan manfaat bagi perusahaan? Ketika penambahan kapasitas malah memberikan kerugian bagi perusahaan, seharusnya itu tidak dilakukan. Nah, itu ada kaitannya dengan economies of scale dan diseconomies of scale. Nanti akan saya tunjukkan grafiknya. Kemudian ada build for change, maksudnya adalah desain prosesnya itu seorang manajer harus dapat menentukan desain proses dari operasinya itu secara fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam bisnis. Nah, ini grafik economies dan diseconomies of scale. Maksudnya adalah bagaimana? Jadi ketika ini ada biaya average-nya, biaya rata-ratanya. Kemudian ini ada jumlah produk yang dapat diproduksi. Ketika jumlah produknya yang diproduksi itu sekitar 1.300, average cost-nya itu lebih tinggi, cenderung lebih tinggi, relatif tinggi. Kemudian ketika terjadi penambahan kapasitas, ini biaya rata-ratanya menurun sampai titik yang optimal, yaitu titik yang paling rendah. Biaya rata-rata yang paling rendah ini menghasilkan jumlah produksi 2.600. Jadi penambahan kapasitas akan lebih baik dilakukan hanya sampai pada tingkat 2.600. Ketika ini dilanjutkan sampai ke 8.000, ternyata ada penambahan biaya
rata-ratanya. Jadi ini malah merugikan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita dapat memanage demand. Yang tadi kan kita membicarakan tentang bagaimana seorang manajer dapat mengelola internalnya, yaitu dari segi kapasitasnya. Nah, seringkali kita bisa mengambil pilihan dengan memanage demand-nya. Bagaimana caranya itu? Ketika demand melebihi kapasitas, manajer bisa menentukan atau mengambil keputusan dengan menaikkan harga produk yang dijual, sehingga akan menurunkan permintaannya. Kemudian bisa juga melakukan penjadwalan lead time yang lebih lama atau waktu tunggu yang lebih lama. Solusi jangka panjangnya tentunya adalah dengan menambah kapasitas ketika permintaannya itu melebihi kapasitas. Ketika kapasitasnya itu melebihi permintaan, itu kita bisa melakukan stimulasi pasar dengan menurunkan harganya, atau kita bisa menawarkan perubahan-perubahan produknya gitu. Kemudian ada penyesuaian terhadap permintaan yang sifatnya seasonal. Nah, contohnya adalah seperti nanti akan saya tunjukkan di grafik. Pada intinya adalah sebuah perusahaan bisa memproduksi produk yang komplementer. Produk komplementer yaitu mengkomplementer dari produk utamanya. Contoh adalah ini, semacam ini. Di sini ada permintaan snowmobile motor sales dan jet ski engine sales. Jet ski engine sales ini awalnya dia adalah produk utamanya. Nah, untuk mengantisipasi fluktuasi dari permintaan seasonal ini, perusahaan mengambil keputusan untuk memproduksi snowmobile motor sales dengan kedua-duanya ini menggunakan proses produksi yang hampir relatif sama, sehingga tidak menambah beban kerja yang berlebih dengan pola kerja yang sama, sehingga bisa tidak menyulitkan perusahaan itu sendiri, dan pada akhirnya terjadi pemulusan dari fluktuasi itu sendiri, yaitu agak sedikit tidak berfluktuatif polanya. Ini hasil dari penggabungan atau kombinasi dari dua permintaan produk ini. Nah, kemudian untuk bagaimana kita dapat mencocokkan antara kapasitas dengan permintaan, yaitu yang pertama mungkin kita bisa melakukan perubahan pada jumlah staf yang bekerja atau jumlah tenaga kerja bekerja. Kemudian kita bisa menyesuaikan perlengkapan kita miliki, yaitu mungkin kita bisa menambah dengan membeli mesin baru ketika kita terjadi kekurangan kapasitas, atau ketika terjadi kelebihan kapasitas kita bisa menjual mesin yang sudah ada atau menyewakan mesin yang sudah ada. Kemudian kita bisa melakukan perbaikan pada proses untuk meningkatkan jumlah output yang dihasilkan. Kemudian kita bisa uh, mendesain ulang produk yang kita produksi untuk meningkatkan jumlah output, atau kita bisa menambahkan fleksibilitas dari proses itu sendiri ketika terjadi agar lebih mudah untuk menyesuaikan adanya perubahan preferensi produk dari customer. Kemudian yang terakhir itu adalah closing facilities. Nah, itu adalah sekilas tentang manajemen kapasitas. Kita akan lanjutkan ke bottleneck dan theory of constraint di video berikutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.